Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi ujung-ujungnya malah nimbulin penyakit lain gitu. Nah, selain tadi dok, flu, migrain, sama apa dok? Tadi Tension headache, tension headache, sakit gigi, apalagi dok? Yang mungkin nih dok? Nah, yang lain lagi adalah misalnya ada penyakit yang juga berat itu adalah misalnya sakit gagal ginjal, Franky. Jakarta sekarang makin lama makin panas saja nih. Soalnya kemarin itu kayaknya kalau orang nggak tahan, yang kerja di luar dan nggak biasa, lama-lama kita bisa sampai 40 derajat Celciusan tuh. Dan bisa-bisa juga kecapean dan bisa pingsan. Tapi bukan soal Jakarta yang kita mau ngomong dok. Biasa dok, saya tuh kadang-kadang nggak nyambung antara yang saya ngomongin sama yang saya mau tanya. Nggak nyambung juga sih sebenarnya. Pertanyaannya sekarang itu tadi barusan nih, saya baru jalan ini tadi tuh panasnya terik, tiba-tiba hujan deras sekali. Sekarang pertanyaannya kenapa hujan? Kemarin saya belum lama ya, berapa waktu lalu ke Surabaya, itu sampai 41 derajat loh siang hari. Mungkin panas tengah malam dan nggak hujan-hujan berhari-hari. Jakarta sering hujan. Kalau saya punya pemikiran, kalau kita percaya sama dewa dok, mungkin dewa di atas kebelet dok, udah penuh kantong kencingnya, jadi kencing dia sekarang. Bukan dewa, Franky. Kalau mitologi Cina itu dragon. Oh, naga, liong itu lagi ngamuk dia. Tapi sih kalau saya sendiri sih pribadi saya yakin ini itu nggak normal. Karena tiba-tiba panas, hujan deras gitu. Kalau menurut saya itu buatan, Franky. Buatan kenapa? Karena ini Jakarta, Franky. Kalau dia terlalu panas itu nggak baik buat banyak orang, sehingga dibikin hujannya. Jadi ada proyek BMG ya yang nebarin garam di atas. Kemudian dia hujan supaya Jakarta nggak terlalu panas. Mungkin. Karena kalau terlalu panas itu nggak baik buat ekonomi dan lain-lain gitu loh. Padahal buat latihan orang naik haji sebenarnya lumayan deh dok ya. Dok, ini ada pertanyaan dari yang ini. Ini pertanyaannya agak menggelitik tapi mungkin dijawab singkat aja dok. Kalau ini nggak usah terlalu penjelasannya. Karena saya juga mau tahu. Kan ada orang bibirnya ini ya apa sih dok? Sumbing. Ya ini apa sebutnya sih? Iya, bibir sumbing. Bibir ya. Sumbing artinya nggak nyatu. Nah itu sebenarnya keturunan atau bukan? Pertanyaannya cuma gitu sih dok. Ya, kalau kita ngomong sumbing itu bahasa awam. Sebenarnya kalau sumbing itu dalam bahasa medis itu namanya sisis. Sisis itu artinya robek atau terbuka. Nah kalau yang terbukanya bibir namanya labiosisis. Kalau yang sampai ke langit-langitnya sampai ke dalam itu namanya palatosisis. Ya agak lebar berarti dok ya. Jadi tulangnya pun yang di atas mulut itu dia robek ke atas. Kelihatan. Jadi kebuka. Nah kalau sampai depan sampai belakang ngebuka itu nama labiopalatosisis. Nah itu kalau sumbing itu adalah suatu kondisi yang nggak diinginkan oleh semua orang. Biasanya kan kalau waktu itu saya pernah ngomong kalau orang melahirkan itu mereka pasti ditanyanya selamat nggak gitu kan. Nah habis selamat dia bilang normal apa enggak? Iya dong. Nah kalau dia seperti itu, kalau yang di sebelah luar labiosisis sudah kelihatan terbelah sini. Tapi kalau yang palatosisis itu nggak bisa ketahuan kecuali kalau dokternya periksa. Diperiksa dia di bagian dalam itu. Tapi kalau dari depan sampai belakang kelihatan. Nah kalau ditanya itu keturunan apa enggak? Ini saya sih ngomong secara umum ya. Umum itu kalau di kedokteran kalau namanya yang kelihatan di luar itu namanya fenotip. Itu pelajaran SMA tuh, Franky. Dan itu apa yang kita lihat adalah genotip ditambah lingkungan. Genotip itu artinya DNA. Lingkungan itu berarti proses pembentukan yang di luar itulah. Nah, kalau yang namanya kelihatan orang sumbing itu penyebabnya adalah ada genetik, ada lingkungan. Genetiknya itu ya ada DNA-nya lah. Lingkungan itu adalah mungkin pada waktu dia hamil itu dia mengalami kekurangan makanan, nutrisi dan segala macam sehingga menyebabkan seperti itu. Jadi atau dia ibunya udah terlalu tua waktu melahirkan, bisa seperti itu. Jadi berapa persen lingkungan, berapa persen DNA kita tidak pernah tahu. Tetapi ada faktor dua-duanya. Jadi kalau ibunya udah terlalu tua, bahan bakunya udah nggak cukup kali dok ya? Iya barangkali seperti itu. Jadi nah berapa persennya kita tidak tahu. Tapi ada kecenderungan bahwa orang yang
bibirnya sumbing pada waktu lahir, walaupun kemudian dia dikoreksi, diperbaiki, dia punya anak, ada kemungkinan dia terkena juga Dan anaknya. belahnya tuh bisa di pinggir, bisa Enggak, di tengah. biasanya di tengah, Frankie. Oh, selalu di tengah. Kebiasaan di tengah ya? Ya, kalau 2 berarti di pinggir, berarti kanan kiri biasanya, saudara 2 gitu. Tapi kebanyakan di tengah. Tapi yang saya bilang begini, kalau itu sampai terjadi, nggak usah khawatir karena itu sekarang sudah bisa dikoreksi. Tapi koreksinya harus dioperasi dan harus pada saat yang tepat. Tepat artinya apa? Masalah dengan sumbing adalah kalau dia habis dikoreksi, itu biasanya suaranya sudah terlanjur sengau. Iya, agak susah Nah, dengerannya tuh. tapi kalau waktunya tepat, itu suara sengaunya bisa hilang juga. Artinya ada kemungkinan orang dioperasi gitu, terus kemudian suaranya normal biasa, nggak kelihatan gitu loh. Jadi mesti berobat ke dokter lah, Ya. artinya. Cari saat yang tepat untuk operasi gitu. Nah, Dok, balik lagi, Dok. Biasa, Dok. Kita selalu kalau main bola kan udah ke depan, balik lagi. Karena hari ini, Dok, kalau nggak salah lawan Filipina timnas kita, Dok. Ya. Jadi ya mudah-mudahan lah. Kira-kira kuatan mana nih? Saya sih optimis kalau lawan Filipina sih kita kayaknya menang di atas 5-0 nih, Dok. Ya. Nah, kenapa? Ya udah pada hebat-hebat. Teknik. Heeh. Wah, oke. Udah gitu. Itu tim itunya pelatihnya. Pelatihnya keren. Oke. Satu lagi nih, Dok. Kalau zaman dulu kita sebutnya pemain cabutan. Tapi sekarang udah cabutannya dengan dilegalkan, dengan Ya. naturalisasi gitu. Ada orang luar nggak? Banyak sekarang. Nah, sekarang itu orang luar itu pengaruh loh, Frankie. Karena orang luar itu etos kerjanya, etos semangatnya juga itu akan nular. Apalagi gizi. Iya. Gizi pengaruh loh. Orang zaman-zaman dulu kenapa kita nggak pernah menang, Frankie? Ya karena gizinya itu nggak jadi jalan sebentar aja baru 15 menit udah ngos-ngosan, dia nggak bisa ngejar bola. Iya, makanya waktu kemarin pertama dilatih itu fisik endurance-nya Ya. sama STY. Sintayong STY, betul ya. Apa tuh STY? Sintayong. Singkatannya kan STY dia sekarang. Sama satu lagi STMJ. Oh, STM. Itu pakai modal lagi, Dok. Nah, gini, Dok. Ini yang saya mau ngomong gini. Kan kita tuh seringkali di lapangan nih, Dok. Saking kita panas, tahu-tahu kepala sampai pusing, Ya. ya. Pusing apa sakit kepala? Nah, Kedua, beda loh, Frankie. Itu yang saya mau ngomong. Jadi ini ada sakit kepala sama pusing. Selisih bedanya di mana? Ini kan agak beti nih kalau menurut saya nih, Dok. Beda tipis. Nah, kemarin ada yang nanya beti itu apa, saya lupa jelas itu. Beti itu beda tipis. Nah, tapi ada satu sekalian nih, Dok. Saya daripada konsultasi ke dokter lain kan saya keluar duit, Dok. Ya. Sama dokter aja saya gratisan nih, Dok. Belum tentu, nanti habis belakangan saya kasih kwitansi, Frankie. Belum tentu. Bolpennya diumpetin. Nah, gini, Dok. Ini ada kepala saya nih. Ini sakit. Sakitnya tuh perih. Nah, sakitnya tuh perih. Tapi ya saya pengen painkiller hilang. Tapi kadang sakit lagi. Yang lucu, Kok lucu? lucunya gini, ini kan ini ada sugesti sedikit nih, Dok. Pada waktu sakitnya tuh hari Minggu tuh pokoknya udah sakit. Istilahnya kalau orang sakit tuh bisa macam-macam dah ya. Hari Senin kemarin nih saya terlanjur buat janji olahraga bareng golf. Lagi golf hilang tuh sakitnya tuh. Ya. Jadi saya pikir nih sakitnya sakit ngeledek nih, sugesti doang nih. Ya. Habis golf istirahat tidur. Tadi pagi sakit lagi, pusing lagi. Ya udahlah saya cuekin nih. Nah, itu bedanya sakit sama pusing tuh apa dulu tuh, Dok? Nah begini, kalau pasien datang ke dokter dia bilang sakit kepala, itu harus dijabarkan lebih lanjut karena pasien nggak bisa bedain mana sakit kepala mana pusing. Iya. Nah kalau pusing itu artinya bukan sakit tapi muter, Frankie. Oh. Nah, muter. Kalau dia bilang sakitnya seperti muter-muter terus dia mual muntah, dia bilang mual-mual mau, itu jangan-jangan itu namanya vertigo. Ya, sampai kalau kayak gitu kadang-kadang sampai kita pegang tuh, Dok. Ya kepalanya sakit juga gitu tapi muter rasanya. Muter. Saking orang liatin kita kan biasa, tapi kita kayak udah mau jatuh tuh, Dok. Iya. Pegangan semua segala macam. Istilah apa yang kita rasa bisa kuat, pegang. Itu namanya pusing, bukan Itu bukan pusing? sakit, pusing. Oh. Kalau sakit kepala ya sakit kepalanya. Hmm. Dan sakit. Nah, itu pas sakit kepala itu adalah satu yang kondisi yang
kalau buat dokter itu harus dieksplor lebih lanjut. Nah, Dicari tuh sebenarnya yang benar seperti apa. Karena beda sifat sakitnya, beda penyakitnya, beda obatnya. Oke. Yang biasanya gitu. Sekarang kita mau tahu misalnya sakit kepala. Sakit kepala tuh kalau mau dokter ditanya sakit seluruhnya apa sebagian? nah. Cuman separuh. Kan ada orang yang cuma sakit sebelah kanan doang, ada yang kiri doang, atau ada yang di leher sini. Ada yang sakit semua. Itu beda. Kebetulan ada contoh nih dok, pasiennya kan saya nih dok, Nah. sebelah kiri dok. Kalau Sakit. kalau cuma separuh doang itu biasanya itu adalah karena yang namanya apa? Yang jelas bukan kurang dak kemarin kan dok ya? Bukan. Kemarin kan kurang dak tuh, daknya Iya. tuh lanjutannya salah lagi si Bu Janet. Apa? Migrain ya dok? Migrain. Kalau separuh kepala yang sakit itu migrain. Migrain bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Kalau migrain itu adalah gangguan pembuluh darah di dalam. Oh, Jadi ada pembuluh darah yang melebar, ada yang menyempit. Nah, biasanya sih kalau dia melebar, jadi sakit kepala separuh. oh, bagus tuh ya. Jadi gangguan pembuluh darah. Jadi obatnya adalah obat yang bisa mengembalikan pembuluh darahnya ke ukuran normal. Hmm. Obatnya khusus. Nah, kalau dia sakit keseluruhan, ya itu namanya sakit kepala. Nah, penyebabnya macam-macam. Pertama, yang paling sering nih ya, saya ngomong dari paling sering, orang flu. Pertama kali orang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala itu udah satu serian. Oh, urutannya gitu ya? Iya. Oh. Nah, jadi kalau mulai pileknya tuh dia ngocor, dia batuk-batuk, terus meriang-meriang gitu, terus demam, sakit kepala. Nah, itu berarti dari flu. Flu itu sebagian besar penyebabnya virus. Jadi, obatnya apa? Obat virus. Oh, virus nggak ada obatnya, Franky. Kan suruh istirahat dok. Nggak, dia itu bukan ngobati virus. Virus itu yang dia sembuhnya gara-gara daya tahan kita sendiri. 5 hari pasti sembuh. Jadi kalau saya sih kalau kayak begitu ya udah istirahat aja, tidur. Minum yang hangat-hangat, udah tidur. Pasti kalau udah tidur sekian lama pasti baik. Nah, dok, tadi kan saya sebutin sebelah kiri ini dok. Migrain itu namanya ya dok ya. Iya. Migrain ini boleh di kanan, Boleh di kiri. boleh di depan. Kebanyakan kanan kiri doang. Oh, kanan kiri dok. Tapi ada saya dengar cerita, bukan dengar cerita. Katanya kalau di kanan sakit ini begini, kalau gini di depan begini, kalau di belakang gini. Itu emang ada kayak gitu dok? Ya memang itu ada bagian-bagian yang pembuluh darahnya yang melebar atau menyempitnya itu di tempat yang berbeda. Bisa aja seperti itu, tetapi maksudnya yang gituan sih sebenarnya kagak masalah, pergi ke dokter dikasih obat baik. Dokter ntar saya kasih itu deh dok, saya kasih bolpennya dok. Sekalian bikin resep sama kwitansi nggak apa-apa deh dok. Enggak, nah itu satu, itu yang paling sering. Tapi sering kali kalau namanya migrain itu sebelum migrain itu ada suatu gejala yang ya macam-macam. Yang dia rasain biasanya misalnya dia ngelihat kok kayaknya tiba-tiba dia ngerasa ada satu gejala yang muncul sebelum migrain biasanya. Gejalanya bisa macam-macam, Franky. Enggak, saya perhatiin sih dok. Ya, kalau enggak tapi ya cuma sepotong begitu. Tapi itu migrain sih tidak masalah sebenarnya. Tadinya saya pikir ini gara-gara ini dok ya, tadi berandai-andai. Wah, sok pinter biasa kan dok. Gara-gara podcast sama dokter melulu, saya pikir saya udah jadi dokter gitu. Jadi, saya pikir ini kemarin golf itu karena udaranya bebas luas, saya pikir kurang oksigen. Udah, saya mau beli oksigen lagi, saya mau pakai oksigen gituin. Bukan tuh dok ya, bukan dari situ. Enggak, Ya? bukan. Itu yang paling sering sih seperti itu. Tapi sebenarnya yang nama sakit kepala itu penyebabnya bisa macam-macam, Franky. Ada orang yang kadang-kadang nggak duga, misalnya contoh ya, dia sakit gigi. Sakit gigi itu yang namanya gigi itu sarafnya kan nyambungnya ke otak. Jadi sakit gigi itu bisa bikin sakit kepala. Nah, kalau giginya diobatin jadi perginya ke dokter gigi, giginya ditambal, dibetulin, dimatiin sarafnya atau apa, tiba-tiba sakit kepalanya hilang. Oh, itu kalau sakit gigi mah dok, buset ya dok. Enggak, tapi kadang-kadang sakit giginya sendiri nggak begitu kerasa. Yang kerasanya sakit kepala. Tapi sumbernya dari gigi. Betul. Nah, apalagi semua yang di kepala itu bisa bikin sakit kepala. Kuping dok. Kuping, Nah. sakit kuping bisa bikin sakit kepala, Franky. Jadi jangan sangka gitu. Orang misalnya asmanya begitu parah, kekurangan oksigen di kepala bisa sakit kepala.
Jadi sakit kepala itu bisa sebab macam-macam. Itu yang biasa-biasa, tapi jangan lupa ada namanya sakit kepala itu yang terjadi karena psikis. Nah, misalnya biasanya gajian tanggal 10. Menjelang tanggal 10 biasanya suka sakit kepala tuh, Frankie. Iya. Tapi begitu gajian hilang sendiri sakit kepalanya. Gimana tuh? Ya itu obatnya itu, Dok. Si gaji. Makan sate kambing, Dok. Kan ada gajinya, Dok. Oh iya. Atau ngelihat ulangan, ngelihat nilai jelek, sakit kepala tuh, Dok. Iya. Terus menjelang lebaran sakit kepala karena mikirin THR, Frankie. Oh. Karena mesti bayar THR 100 pegawai gitu. Nah, kan pusing kepalanya. Iya sih. Lagi bisnis jadi jelek. Terus jadi judi online terus kemudian kalibet utang, sakit kepala, Frankie. Itu bukannya pusing tuh, Dok ya? Bukan, sakit kepala. Sakit tuh kepala ya? memang betul sakit kepala. Padahal orang sering kali apa kalau Dok ngomongnya? Apa? Pusing yang kayak gitu, pusing gua. Oh. Gitu kan. Lagi apa? Misalkan kayak tadi pasangan nomor salah melulu. Ya. Dia nggak ngomong sakit kepala tapi dibilangnya pusing. Iya. Istri lagi minta dibeliin mobil baru, itu sakit kepala, Frankie. Ya beliin aja, Dok. Kalau nggak bisa beliin, sekarang bisa gampang beliin mobil baru, Dok. Ambil gambarnya kirim pakai WA. Gitu. Enggak, tapi itu yang psikis, dan psikis jangan sangka nggak banyak loh. Banyak itu yang kadang-kadang kita sebut sebagai psikosomatis. Jadi hal-hal lain yang karena banyak pikiran kemudian beralih menjadi satu kondisi pusing. Nah sebentar, Dok. Ini kan kita nanti bagi dua nih, Dok ya. Berarti, Dok ya. Psikis sama non fisik. Fisik. Ya. Yang fisik dulu dah, Dok. Yang fisik ini terutama yang paling besarnya nih gara-gara istilahnya flu paling banyak. Terus kedua migrain. Yang suka banyak juga itu tension headache namanya, Frankie. Tension headache. Jadi di daerah sebelah sini ototnya tuh tegang. Ini kan kepala kita disangga oleh otot di sini. Ya. Ototnya tegang dia narik itu, sakit kepala ujungnya. Nah, ada satu lagi nih, Dok. Kadang-kadang nih, Dok, kita pakai bantal. Ya. Bantalnya nggak enak. Nah, salah bikin bantal sakit namanya. kepala. Salah bantal, sakit bantalnya tuh, Dok, disalahin. di sini. Iya, bantalnya disalahin. Ya, berarti yang kayak gitu nggak perlu obat tuh, Dok, kalau si bantal itu, Dok. Tunggu berapa saat nanti sembuh sendiri. Nah, atau sekarang gimana? gini, kalau sakit kepala kan di dalam masyarakat tuh sudah ada kan obat-obatan yang non daftar G. Ya misalnya paracetamol atau apa boleh diminum, nggak ada masalah, cuman nggak boleh berlebihan. Karena biar gimana, misalnya contoh lah Neuralgin lah, paracetamol lah, pokoknya ada banyak lah. Kalau dimakan sekali, 2 kali sampai 3 hari oke lah. Tapi kalau setelah 3 hari masih belum sembuh, berarti ada sesuatu yang serius, Frankie. Nah udah kayak gitu udah nggak bisa dah. Kita harus ke dokter. Karena kenapa? Apa bahayanya kalau kita minum obat anti sakit terus menerus? Painkiller tadi, Dok. Painkiller apa akibatnya? Mostly painkiller itu liver. Kebanyakan liver. Livernya bisa rusak. Ginjal juga bisa. Jadi artinya nggak boleh diminum berlebihan. Apalagi kalau udah kebiasaan nih, saban kali pusing, minum painkiller, sembuh. Minum painkiller terus itu nanti ujung-ujungnya bisa sakit liver dan sakit ginjal. Nah kalau udah gitu kan jadinya lebih menambah bahaya kan. Nah makanya biasanya sih patokannya apa? Kalau kita minum painkiller itu paling maksimal 3 hari. Kalau setelah 3 hari masih sakit, mendingan ke dokter deh. Ke dokter, nanti dokter akan periksa karena sakit kepala itu cuma bagian dari gejala penyakit lain yang lebih serius. Oh, ini istilahnya kata pembukanya nih si sakit kepala nih, Dok ya. Iya, jadi seperti kayak itulah kita fenomena gunung es deh. Kalau kita pergi ke kutub ada es ngambang-ngambang di tengah, itu cuma 10%, yang 80%-nya di bawah yang kita nggak tahu. Kalau orang Inggris tuh mungkin sih itu kulonwunya dulu tuh, Dok ya. Iya. Nah jadi biasanya sama dokter akan diperiksa macam-macam. Diperiksa sarafnya, diperiksa darah, periksa kencing, bahkan di foto ronsen kepalanya, bisa di MRI segala macam. Karena ada satu penyakit yang paling berbahaya untuk sakit kepala. Apa? Apa ya? Kanker ya. otak. Banyak orang itu, kita berapa kali sih ketemu orang bilang sakit kepala minum painkiller, sakit kepala painkiller. Belakang sekali waktu setelah gitu yang terjadi apa? Dia jalannya singit, Renggi. Tahu singit nggak? Tahu, miring-miring.
jalan gitu dia nggak bisa jalan lurus. Sama dokter kadang-kadang kalau di itu disuruh periksa, jalan bisa nggak jalan lurus, jalannya bengsol kanan kiri, ya itu hati-hati. Atau tiba-tiba lemes bagian kanan atau bagian kiri, hati-hati. Itu adalah sesuatu yang ada yang serius di atas. Kalau yang sebelah kanan yang lemes, berarti ada sesuatu, ada massa di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri lemes, berarti ada massa di sebelah kanan, terbalik-balik. Ini terbalik-balik dok ya? Ya, nah, tahunya gimana? MRI. Di MRI, oh ternyata ada tumor di kepala. Nah, kalau namanya tumor di otak itu, copot otaknya. Bahaya. Copot otaknya betul dok ya? Diganti? Enggak, diganti. Itu pergi ke restoran Padang. Dok, ini ada cerita yang lucu nih. Suatu kali saya disuruh, saya nih, ya ini kan karena penyakit saya. Yeah. Mau tahu keseimbangan saya nih dok? Nanti yang nonton kita juga boleh tuh praktekin tuh di tempat praktek dokter. Turun dari tempat tidur. Jadi tempat tidur tuh adanya di belakang saya. Yeah. Berdiri, udah merem katanya. Habis merem, disuruh apa dok? Jalan di tempat. Saya jalan di tempat 30 detik ya katanya. Nggak sampai 30 detik, 15 detik. Saya jalan ke depan tapi belok. Iya. Kayak gitu dok. Ya itu ada sesuatu. Makanya itu yang harus dicek. Tes jalan. Kadang-kadang kita disuruh berdiri aja gitu. Kalau kita di otaknya ada yang kagak beres, yuk kita bisa goyang, Renggi. Goyang sendiri. Jadi itu tes. Nah, kalau tes itu ada sesuatu yang tidak normal, dokter biasanya MRI atau CT scan. Nah, dari situlah bisa ketahuan, oh ternyata di otaknya ada sesuatu gitu loh. Ada tumor ganas, tumor jinak atau segala macam gitu. Nah, pasti ada sesuatu. Jadi nanti yang nonton nih praktekin coba tuh. Di samping tempat tidur, berdiri, tutup mata, jalan di tempat. Lihat hasilnya, masih tetap di tempat yang sama atau ikutin saya dok, korban. Nah, dok, kalau obat-obat painkiller itu belakangnya pakai gin-gin semua dok ya? Enggak juga. Enggak semua. Ya paracetamol enggak. Oh. Pokoknya segala tetapi biasanya painkiller, kalau painkillernya ada yang mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Kalau yang sampai yang berat tuh biasanya tuh ada efek sampingnya ke lambung, Rengge. Jadi dia harus dimakan biasanya setelah makan. Perut penuh lah. Ya. Kalau perut kosong bisa terjadi dia bisa perdarahan lambung. Jadi ujung-ujungnya malah nimbuli penyakit lain gitu. Nah, selain tadi dok, flu, migrain, sama apa dok tadi? Tension headache, ya. sakit gigi. Apalagi dok yang mungkin nih dok? Nah, yang lain lagi adalah misalnya ada penyakit yang juga berat itu adalah misalnya sakit gagal ginjal, Frankie. Nah, gagal ginjal itu sakit kepala loh, sampai ada orang ya yang saking dia udah urium kreatinin udah naik, ginjalnya udah nggak berfungsi sama sekali tuh kepala sakit apa? Kepalanya dijambak-jambak, digenturin ke ginjal. Nah, kalau nggak diperiksa dokter mana kita bisa tahu? Iya. Nah, itu nggak bisa sembuh sendiri dok? Nggak bisa. Salah. Yang jadi sembuhnya kalau gagal ginjal ya dicuci darah baru sembuh. Berarti saya dulu bukan gagal ginjal dok. Dulu pernah sakit kepala sampai sakit banget. Dokter tahu cerita Sun Gokong. Sun Gokong kan dikasih. Nah itu salah satu penyebab lain, Frankie. Kalau kamu dikasih mahkota gitu, mahkota Sun Gokong, kamu bisa sakit kepala, Frankie. Sakit banget tuh dok. Tuh, karena kenapa? Kalau dia sakit kenapa? Kan kalau si Sun Gokong nakal, dibacain doa kan? Dibacain doa itu jadi mengkeret gitu kan, jadi kepalanya kayak gitu. Nah itu salah satu penyebab sakit kepala, Frankie. Kamu dikasih mahkota Sun Gokong, kamu buat salah, didoain, sakit kepala. Tahu nggak sembuhnya sama apa tempori dok? Apa? Pakai air sendang sono, jadi doa lawan doa tuh. Serius, diminum pun hilang. Udah dokter udah pada nggak ngerti apa deh. Akhirnya saya pikir ya udahlah kalau mau matilah saya minum dulu itu. Sebenarnya nggak juga, Frankie. Kalau kamu percaya sama kencing kuda ya, kamu minum kencing kuda juga baik loh. Itu namanya placebo, Frankie. Ntar saya cari kencing kuda catur aja dok. Enggak, maksud saya itu bisa seperti. Nah satu lagi, kamu pernah ini ada satu ininya yang pada tahu namanya sakau nggak? Tahu tapi nggak pernah. Apa? Itu udah kayak apa ya, kayak setengah waras deh ya, orang ketagihan gitu. Orang yang minum narkoba opiat itu yang modelnya kayak putau,
terus kokain segala macam gituan. Itu kalau dia putus obat, dia kan pakai obat sedikit, makin banyak suatu waktu dia nggak punya uang lagi, jadi nggak makan itu sakit itu di dalam bahasa mereka itu disebut sakau itu sakit artinya. Nah, apa yang dirasai oleh orang yang nggak mestinya makan narkoba tapi dia nggak makan, badannya sakit semua, kepalanya sakit dan segala macam. Nah, orang itu bisa sampai guling-gulingan, bisa sampai gentur-genturin kepalanya ke dinding, Franky. Itu sakit kepala, saking nahan sakit ya. Saking sakit. Dan obatnya gimana? Dikasih narkoba, narkoba hilang tuh sakaunya. Jadi pengaruh dari akibat obat yang nggak beres bisa sakit kepala juga. Jadi artinya sakit kepala itu 1001 penyakit. Jadi termasuk ini dok, termasuk kayak kemarin itu panas banget dok. Di loker itu sampai orang bilang, gila kepala gue sakit banget gitu. Nggak tahu itu beneran sakit kepala atau itu kiasan doang tuh sampai sakit kepalanya. Betul. Kadang-kadang orang yang kayak begituan bisa juga terjadi karena kekurangan minum juga bisa, Franky. Sakit kepala. Jadi obatnya apa? Minum lah. Nah, sakit kepala satu lagi yang barangkali yang juga lumayan umum, apa? Darah tinggi, Franky. Nah, darah tinggi itu sakit kepala salah satu gejalanya. Bukan pusing leher pegel, sakit kepalanya, sakit banget. Nah, kalau kayak gituan itu coba ditensi. Ditensi ternyata kalau tensinya di atas 148 90, ya berarti darah tinggi. Minum obat darah tinggi, tensinya turun, dia normal, hilang lagi. Pantesan orang darah tinggi itu bikin orang cepat marah melulu ya, karena kepalanya sakit dok. Iya, dia sakit kepala makanya akibatnya. Nah, sekarang kembali nih. Tadi kamu bilang sakit kepala, terus kamu main golf malah hilang. Iya. Kamu sakit kepala, tiba-tiba dapat gajian, hilang sakit kepalanya. Nah, bisa bener loh, Franky. Berarti sugesti juga bisa. Bisa. Jadi jangan salah. Jadi ada 1001 macam penyakit. Tetapi kalau sudah seperti itu, dia tidak hilang-hilang, be careful. Tapi sebaliknya nih, ada orang yang punya alarm bagus, ada yang punya alarm jelek. Saya itu termasuk orang punya alarm bagus. Merek apa dok? Hah? Mereknya dok? Maksudnya begini. Tensi ini normal 120/80 kan. Oh, itu mereknya si tensi kalau gitu. 120/80. Kalau saya naik 10 aja 130/80, kepala saya sudah sakit setengah mati, Franky. Alarmnya masih beres. Nah, jadi artinya kalau udah gitu, saya tensi. Oh, naik nih, minum obat hipertensi, dia turun sembuh. Tapi ada orang yang alarmnya udah rusak, Franky. Tensi sampai 180, 100, dia nggak ada rasa sakit kepala. Alarmnya udah rusak. Yang begitu itu bahaya karena kenapa? Dia bisa kena stroke tanpa dia sadar. Ya, elah. Itu sama persis kayak mabok itu. Waktu itu kan kita pernah ngomong mabok kan. Mabok. Orang kalau minum alkohol, mabok, terus dia merah mukanya, muntah-muntah, itu bagus, itu alarmnya bagus. Berarti dia stop minumnya. Bisa terus dia. Tapi kalau orang yang alarmnya nggak bagus, dia minum nggak berasa, kayak minum air aja. Itu alkoholnya tinggi tiba-tiba jeglek mati langsung. Bisa begitu. Jadi si sakit kepala ini ngaco juga ya? Ya bisa ketahuan ya kemana-mana ya. Tapi yang tadi saya perhatiin dokter bilang, pertama adalah coba dengan air minum. Ya. Atau kurang oksigen juga bisa dok ya? Bisa. Kurang oksigen kan gampang, beli aja itu tuh yang oximeter. Oximeter kalau dilihatin misalnya 87%, jelas aja sakit kepala, kurang oksigen. Tapi oximeternya yang bener nih dok. Ada oximeter yang nggak bener. Masa pensil segituin ada angkanya dok? Serius? Saat itu kan oximeter lagi rame tuh dok. Iya. Semua orang pengen beli dong waktu COVID kan. Saya beli yang murah sama yang setengah mahal deh ya. Iya. Saya lupa yang murah apa yang mahal tuh ya. Saya gituin ke pensil, ada angkanya. Oh, pensilnya berdenyut, Franky. Nah, pensilnya berdenyut itu. Kotlet tuh dok. Enggak, makanya belinya jangan yang terlalu murah. Ya itu saya lupa yang murah apa yang mahal tuh. Pokoknya saya beli 2, akhirnya saya pakai yang bener lah, yang bisa dipakai. Nah, jadi kalau misalkan si kepala ini dok, pakai painkiller nggak apa-apa, asal jangan kelamaan, ya. Tapi kayak tadi misalkan saya sakit kepala, golf hilang, artinya itu juga dia berarti kurang golf. Oh iya, sakit kepalanya sih, itu obatnya golf. Nah kalau tensinya tinggi, berarti karena tensi makan obat darah tinggi.
Dokter tahu aja. Nah, kalau masih tinggi, buka dompetnya kosong, berarti karena kurang uang. Kasih uang hilang. Kan ibu-ibu suka tuh. Kalau pas lagi belum dikasih uang sama suaminya sakit kepala katanya. Iya. Atau anak bandel juga, Dok ya? Iya. Bisa. Itu bukan pusing tuh ya, sakit kepala ya. Dokter ingat vertigo nggak? Nama apa tuh, Dok? Vertigo. Angkatan dokter pasti ingat, Dok. Pernah di TV tuh ada iklannya, Dok. Apaan? Nama kain bahan vertigo. Vertigo. Ada vertigo, dulu ada vertigo, ada apa kan? Kain, mungkin kalau ada yang punya iklan-iklan TVRI zaman dulu tuh vertigo, Larisia, segala macam. Gitu kan. Nah, oke, jadi si sakit kepala kalau nyut-nyutan atau rasa kayak keiris, Dok. Kalau nyut-nyutan tuh kebanyakan karena pembuluh darah. Itu golongannya sama seperti karena yang tadi migrain itu. Nah, kalau keiris-iris kayak keiris gitu, Dok. Jadi seolah-olah kayak ada yang luka di kulitnya, Dok. Tapi nggak ada yang luka. Nah, yang prinsipnya sih kalau yang udah aneh-aneh gitu ya mesti ke dokter. Nanti dokter ya. nanti yang karena nanti penyebabnya 1001, Frankie. Nah, obatnya juga beda-beda, Bang. Kita ngomongnya juga susah, tapi maksudnya itu cuma tanda dari sesuatu yang serius di dalam gitu loh. Oh, oke. Jadi ya mudah-mudahan lah, artinya sembuhnya kayak tadi, Dok. Nggak, tapi sekarang pertanyaannya gini, kalau sakit kepala gitu perginya ke dokter siapa? Ke dokter mana? Nah, kalau pas lagi sakit kepala perginya kan dokter ke UGD jelas kan. Tapi kan masalahnya kadang-kadang kalau nggak mau ke UGD, mau masuk ke poliklinik aja ke mana? Dokter mana? Dokter spesialis mana? Kalau disuruh mau ke spesialis mana? Ini poliklinik nih sore-sore nih. Di mana? Saraf, Dok. Dokter saraf. Nah, kalau dokter saraf itu periksa ternyata kayaknya nih ada indikasi nih kemungkinan ada tumor nih, diperiksa refleks segala macam, kanan kiri beda. Curiga kan tumor kan, biasanya disuruh CT scan, MRI. Nah, kalau setelah CT MRI, oh ternyata kayaknya ada tumor, dikirimlah ke dokter bedah saraf. Jadi baru ke yang lain gitu loh, ke spesialis lain. Bisa juga perginya kalau sakit kepala, bisa juga ke dokter penyakit dalam. Penyakit dalam juga bisa bikin sakit kepala, Frankie. Tadi kan saya bilang sakit ginjal bisa bikin sakit kepala. Nih pengertian hipertensi sakit kepala. Pengertian dokter ahli penyakit dalam tuh, dalamnya tuh sampai ke otak atau cuma di sini doang? Enggak, semuanya. Kalau penyakit dalam sejeroan dari atas sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki tuh, Dok. Iya, tapi nanti gini, nggak usah khawatir karena kalau dokter ngerasa oh ini bidangnya kayaknya saraf, dia pasti akan rujuk ke dokter saraf. Tapi kalau mau blind, pergi aja ke UGD. Kapanpun saya sakit kepala, UGD akan periksa macam-macam, nanti dari situ baru nanti diarahin kemana. Jadi diarahin sama mereka kemana. Itu kan baru yang tadi dokter bilang, penyakit sakit kepala karena fisik. Iya. Banyak tuh. Sekarang penyakit kepala karena psikis. Susah ngomongin. Psikis. Nah, udah dokter yang ngomong aja deh. Lidah saya bengkok, Dok. Psikisnya nggak bisa. Nah, psikis itu adalah setelah kita periksa secara fisik tuh nggak ada apa-apa. Diperiksa tensinya normal, di labnya normal, tidak ada infeksi, tidak ada apa. Ini yang bikin dokter pada kesel nih, Dok ya. Dia kencingnya normal. Diperiksa paru, jantung apa semua normal. Diperiksa sarafnya refleks normal semua. Nah, udah bingung kan dokternya. Kalau udah bingung udah. Kan ntar ngutang lagi sama dokternya tuh. Kirim psikiater. Nah, kalau ke psikiater itu ya beda lah psikiater sama dokter yang lain. Bedanya di mana, Frankie? Ngobatin otak, ngobatin jiwa kan kalau psikiater kan, Dok. Beda di stopwatch-nya, Frankie. Oh, beda. Argonya beda. Lo kalau dokter psikiater kan kalau ngomong deh, cetrek ngomong. Dia pakai stopwatch jalan. Lu ngomong sekian, sesinya 1 selesai, mau lanjut nggak? Selesai sesi 2 selesai, itu ke situ bayar kan berdasarkan jamnya. Kalau dokter lain kan berdasarkan kerjanya, dia cocok apa. Kalau psikiater kan cuma dengerin doang, dia dapat duit. Karena secara fisik dia nggak ada kelainan. Iya, nah biasanya sih pasien-pasien kalau yang dasarnya psikis seperti itu didengerin aja itu udah pengobatan, Frankie. Nah, sekarang gini kan, ini kan tadi dokter bilang ke psikiater. Kalau dia nyelonongnya ke psikolog,
Nggak ada masalah, psikolog sama. Sama Psikolog juga? kan kerjanya juga sama dengerin. Cuman bedanya di akhir. Tapi argonya begitu juga, Dok? Sama lah. Oh. Kan mereka pakai sesi setengah jam atau 1 jam. Setelah selesai. Tapi biasanya kalau psikiater sama psikolog itu bedanya ya di ujungnya. Kalau psikolog nanti adalah dia kasihnya nasihat. Kalau psikiater kasihnya obat. Oh. Karena dia dokter, pada prinsipnya dokter dia ngasih obat. Jadi dia bukan cuma nasihat tapi dikasih obat, sehingga mempengaruhi juga fisiknya. Dari situ dia, jadi istilahnya senjatanya lebih banyak lah kalau psikiater. Ntar saya mau nanya sama Ibu Ineke, bener nggak sih yang dokter ngomongin tuh? Nggak, Siapa tahu soalnya dia gini, mau. ada yang satu yang rada-rada nggak biasa juga. Kan adik saya tuh dokter gigi di Bali. Suaminya tuh punya apotek. Nah, apotek itu punya klinik juga, klinik spesialis. Saya tanya, ini di situ spesialis yang paling banyak duitnya spesialis apa sih? Psikiatri katanya di Bali. Tapi pasiennya kan jarang, Dok. Apa? Pasien psikiater. Enggak, di Bali banyak. No, di Amerika justru saya tanya juga, di Amerika sebenarnya dokter mana yang income paling besar? Psikiater lagi di Amerika. Oh. Karena itu kan saya bilang dia cuma dengerin orang cerita, pasang argo, dibayar. Bisa pakai BPJS nggak, Dok? Bisa, Bisa. tapi harus ada indikasinya. Oh. Kan tetap kan nggak mungkin ke spesialis sebelum ke dokter umum. Jadi dokter umumnya bilang, wah ini kayaknya nggak masalah psikiatri, ini langsung dirujuk ke psikiater, dibayarin sama BPJS. Tapi tetap prinsipnya adalah kalau psikiater tuh ya dengerin aja keluhan orang, habis itu baru dia Kasih resep, intervensi obat atau dia nasehat gitu. Tapi juga belum tentu ngasih obat loh, Frankie. Kadang-kadang dengan dikasih nasihat itu juga dia orang bisa baik. Nah, ini kan jadi rancu nih, Dok, buat saya nih, Dok. Tadi kan penyebabnya bukan fisik tapi psikis. Ya. Tapi kok dikasih obat juga gitu ya? Loh, otak kita itu kan adalah listrik. Listrik, ada kimia juga, bahan kimia. Bahan kimianya kalau di error di atas dikasih obat itu dia bahan kimianya jadi bagus. Dan dia kemudian jadi ini. Dan jangan salah, kadang-kadang orang misalnya contoh, wah dia pengen rasanya mau bunuh diri, putus asa gitu, begitu dikasih obat terus tiba-tiba otaknya jadi cerong gitu, langsung dia hilang masalahnya. Psikisnya pun hilang, gejala fisiknya hilang. Jadi psikiater ini bukan cuman hubungannya sama orang-orang ODGJA dia kan, Dok? Enggak, orang normal aja, orang stres normal. juga, orang Jadi stres. nggak perlu gengsi ya? Enggak. Orang normal ke psikiater. Nah, orang-orang misalnya bermasalah nih, berantem lolo sama istrinya, pergi psikiater, Oh. dikasih nasihat perkawinan nih. Jadi orang itu bukan orang gila, Freddy. Iya. Nggak kan, kadang-kadang saya kan gini, Dok, berpikir kalau orang tuh datang ke psikiater tuh berarti bermasalah di Nah, otak. sekarang saya mau gitu kan. nanya nih, kamu tahu nggak dokter Boyke? Boyke Dianugraha, dia mah orang ngetop, Dok. Masa kita nggak tahu? Enggak, nah kayak dia aja. Terus tahu nggak dokter Naik L. Tobing? Sudah almarhum, Dok. Udah Dokter. almarhum. Nah, dia naik itu nggak urusannya apa? Gangguan seksual kan? Iya. Nah, itu psikiater. Gangguan seksual juga sama. Jadi maksudnya saya namanya psikiater tuh belum tentu orang gila, dia belajarnya macam-macam. Jadi ya makanya tadi nggak perlu gengsi, nggak perlu kita ngerasa ini orang gila nih datangnya ke psikiater gitu ya. Dia sama aja, orang datang ke dokter forensik bilang, dokter forensik apa tuh urusan orang mati? Saya kata siapa yang datang ke saya dokter pasien selingkuh kok? Selingkuh kan bisa. Jadi dokternya dokter selingkuh gitu loh. Ya kan? Jadi nggak itu karena kekurang pengetahuannya, makanya kita bilang dokter jiwa, psikiater adalah dokter gila. Salah. Nah, apa namanya? Problem-problem persis apa, Dok, yang kira-kira bisa sampai kok ganggunya sampai ke sini, Dok? Ya misalnya Terlalu berat gitu? Terlalu berat, misalnya dia kawin dengan perempuan yang toksik, ngomel melulu, punya anaknya ngutang melulu, terus kemudian ngutang nggak bayar, orang tuanya harus bayar, kan jadi sakit kepala lagi. Jadi gangguan penyebab dari orang lain juga bisa bikin orang sakit kepala. Iyalah, kamu punya anak buah, mungkin termasuk kalau tetangga problem gitu ya. Iya. Nah kalau kayak begitu berarti susah tuh, Dok, obatnya, Dok. Ya kan kalau yang tadi kan sakit kepala dicari penyebabnya gini, selesai kasih obat. Tapi kalau sampai urusan ke tetangga,
mesti dilaporin apa tetangganya dok, kan repot dok, ya kan? Nah, terus apalagi dok yang sampai berlebihan apalagi dok yang sakit secara psikis itu dok? Kalau sakit kepala sih terlalu banyak, Frankie. Jadi apapun bisa. Tadi yang kita omongin tuh yang umum. Nah, jadi kalau misalkan problemnya psikis itu lebih kompleks lagi kalau menurut saya dok ya. Iya, betul. Karena bukan cuman masalah yang kayak tadi sumbernya kelihatan. Iya. Sumber nggak kelihatan pun lebih repot lagi ya. Iya. Nah, kadang-kadang yang bisa sembuhnya apa dengan cara ngubah pola pikir. Kalau ngubah pola pikir dong psikiater bisa. Tapi kalau ada sesuatu di kepala, ya itu harus psikiater karena harus dikasih obat. Nah, ini ada pertanyaan ngaco lagi dok. Karena orang lagi sakit kepala nih dok, bukan pusing kan? Kita ketemu satu hal yang lucu. Apakah dia masih bisa merasakan lucunya atau udah ketutup sama sakit kepalanya dok? Bisa iya, bisa enggak. Karena kadang-kadang orang tuh dia sakit kepala itu karena dia mikir terlalu dalam, terlalu banyak dipikirin jadi sakit kepala. Nah, kalau kemudian dia tuh bisa bikin yang namanya kita bilang healing atau pelepasan, dia pergi jalan-jalan lah. Udah misalnya contoh, dia didiagnosis sama dokter sakit kanker atau sakit jantung. Wah, umurnya tinggal sekian lama gitu. Iya. Kan dia stres terus bisa sakit kepala Frankie. Tapi kemudian terus barangkali dia pergi kemudian ke pastor atau dia pergi ke ulama, dikasih nasihat begini-begini. Lu beramal aja deh, pergilah ke panti asuhan kemana, dia kasih sumbang tiba-tiba bisa hilang penyakitnya. Sakit kepalanya hilang. Karena kenapa? Ya kadang-kadang kita tidak tahu, tetapi yang namanya perubahan pola hidup itu bisa ini. Nah, kalau kamu bilang susah apa enggak, ya tergantung pola pikir sebenarnya. Pola pikir ada dua hal. Satu ada di luar yang kamu nggak bisa tanggulangi, sama yang di dalam yang masuk bisa kamu atur. Yang nggak bisa diatur tetangga misalnya. Kalau tetangganya error, ya udah lupakan aja tetangga, lupakan aja nih, ignore aja. Kan cara kita menanggapi tetangga itulah yang kita bisa rubah. Tetangganya kan nggak bisa. Kita cuma bisa ngerubah kitanya sendiri. Iya. Nggak bisa ngerubah orang lain dok. Jadi jangan mengubah hal-hal yang nggak bisa dirubah. Misalnya contoh, saya sakit kepala karena udaranya panas banget nih, sakit kepala. Lah, kan udara kan nggak bisa dirubah. Masuk aja ke ruangan AC, pasang AC keras-keras gitu. Nah, yang kayak gitu loh. Itu kan sebenarnya ada yang bisa dirubah. Atau dok, mungkin kita perlu mensugesti diri kita sendiri dok. Iya. Dan satu ya yang harus, kalau menurut saya sih harus diajarkan. Jangan mengajarkan ke anak-anak itu mengeluh. Nah, kalau kita mau ngeluh semua bisa dikeluhkan lagi. Wah, saya dapat jelek kenapa? Karena gurunya sih sentimen sama saya. Iya dong. Saya nilainya jelek karena baru tahu ulangan baru 1 hari sebelumnya. Iya dong. Kalau istri orang kaya keluhannya beda-beda dok. Kasih duit belanja sama suami gua nggak habis-habis gitu dok. Nah itu. Nah. Terus udah gitu orang udah kaya pusing juga. Ini mau pergi kemana ya? Mau pergi ke Eropa apa ke Amerika? Dia pusing kepala, sakit kepala. Nah itu juga bisa kan. Tapi bisa juga bikin ringan gitu loh. Jangan peduli. Nah sekarang misalnya contoh seorang dosen lah, punya mahasiswanya pada bodoh-bodoh semua, kan bisa sakit kepala dia. Ya di DO aja dok. Dosen yang maksudnya yang di DO dok. Karena, ya enggak, maksudnya saya kan itu bisa bikin begitu. Saya kan kadang-kadang pernah ngomong nih dengan salah satu dosen senior. Ini gimana sih nih dok? Ini gimana nih murid kita nggak pinter-pinter? Terus ya udahlah, lu kau usah pikirin. Kenapa? Itu mah soal nasib aja. Gue juga ketemu sama orang pintar baru setelah 20 tahun baru ketemu lu, katanya dia bilang gitu. Jadi maksudnya ya di ini aja cara pandang kita gitu loh. Iya, itu ada dua pikiran buat saya tuh dok. Yang pertama, kok orang nggak pintar bisa masuk FK gitu dok ya? Ya. Nah, yang kedua, ini sejak kapan dia nggak pinternya nih? Karena FK-nya atau karena dianya dasarnya nggak pinter? Gitu. Enggak, tapi maksudnya ya itu soal cara pandang sih. Kalau menurut saya, kalau cara pandang kita benar ya kita nggak stres. So yang namanya mengeluh itu, mengeluh, menyalahkan orang itu adalah bawaan. Nggak dan ada biasanya solusi dia lah kalau kayak gitu dok ya. Iya, jadi ya katanya sih begini,
kita lihat deh apapun penyebabnya bisa dirubah nggak? Kalau nggak bisa dirubah, lupakan. Kalau masih bisa dirubah, rubahlah. Itu caranya begitu supaya kita nggak pusing. Jadi ada satu yang ini juga dok yang saya pernah nemuin nasihat yang cukup baik sih sebenarnya. Kalau ada masalah besar katanya dikecilin, kalau kecil katanya udah anggap nggak ada. Jadi semua masalah nggak ada. Ya. Katanya dok, gitu. Ya itu katanya kalau orang besar mengecilkan masalah, orang kecil membesarkan masalah. Ya kan kadang-kadang kita nggak ngerti. Ini orang kok bisanya dia berantem sama itu cuman gara-gara melotot doang. Itu masalah kecil juga digedein kan? Itu sering kejadian tuh dok. Iya. Ya itu bikin sakit kepala juga tuh dok, yang kayak gitu dok. Ada masalah di jalanan, orang yang nggak beres, kalau nggak bisa kita ngelepasnya dok, bisa sakit kepala. Itu ada teman saya sampai kayak gitu, sampai turun dari mobil masih tetap mikirin. Dan satu, Franky, sakit kepala bisa menular loh. Oh. Kalau orang sakit kepala, dia habis diomelin istri, itu dia ngomel-ngomel di kantor. Lama-lama kita juga sakit kepala, Franky. Nular. Gila ya, sakit kepala nularnya caranya kayak gitu dok ya. Makanya itu ada satu cerita bagus nih, Franky. Ada orang nyetir mobil. Ini di belakang nih ada bosnya di belakang nih. Di sampingnya dia lah nyetir mobil. Tiba-tiba ada gerobak malangin jalan. Udah gitu kalau dia berhenti dia gebrak mobilnya tuh. Mobil bagus digebrak. Dia maki-maki gini-gini. Dia senyum aja si sopir nih. Si bosnya kan bingung sama kabur. Dia bilang, kenapa kamu senyum? Kalau saya sih jadi kamu, saya keluar, saya tonjok dia katanya. Dia bilang, ya urusan dok kalau nonjok. Enggak, dia bilang begitu. Terus dia bilang, Pak, maklum aja lah Pak, katanya. Dia kan banyak sampah di kepalanya, makanya keluarnya sampah semua. Kalau saya nggak punya sampah, apa yang mesti dikeluarin, dia bilang. Artinya apa? Ya orang itu kalau kita mau ketularan, ya kita ikut marah, Franky. Tapi kalau kita nggak mau, dia nggak ada masalah, kan selesai kan masalahnya. Berarti yang tadi dokter bilang toksik itu menular dok ya. Iya. Jadi dia menularkan toksiknya ke orang lain. Ya, tapi kan nanti kemudian orang itu sendiri yang punya kemampuan nggak untuk meredam. Kalau dia bisa redam, selesai. Besar kecil dok. Kan saya kadang-kadang ada ngebagiin seragam nih dok. Seragam saya bikin satu ukuran dok. Kan badan orang ada yang besar ada yang kecil. Ya sebenarnya nggak besar, nggak satu ukuran, bikinnya cuma M sama L. Saya bilang ke anak-anak, ini kalau kebesaran dikecilin ya. Tahu nggak dok, ada orang badannya besar banget dok. Ini sama saya kekecilan nih, gimana? Tahu nggak dok solusinya gimana tuh kalau badan kegedean dok? Seragamnya nggak muat. Ya saya bilang kan cuma satu tadi, kalau kebesaran dikecilin, berarti ke badan kamu yang kebesaran, badan kamu yang dikecilin. Gitu caranya dok. Gitu ya. Udah selesai gitu. Nah, jadi kalau enggak sakit kepala tuh dok, kita mikirin gara-gara seragam nggak beres-beres gitu. Nah, kalau misalkan orang kena secara fisik dok ya, dokter tahu ada yang namanya hipnoterapi. Ya. Itu bisa menyembuhkan nggak? Bisa, asal dilakukan oleh orang yang memang ahli. Memang ahli. Jadi kayak itu memang bisa, itu ada ilmunya sendiri. Ada salah satu guru saya, dokter psikiater, itu ngedalami hipnoterapi. Dan itu memang betul bisa. Bukan yang nggak bisa, mereka bisa, tapi memang harus dia pakai ilmu yang benar. Dan itu hipnoterapi itu kayaknya sekarang udah jadi ilmu modern ya dok ya. Iya. Di kedokteran juga, dokter psikomatis juga dia mempelajari itu. Dia bisa mengobati jarak jauh tuh dok. Iya. Pakai handphone digituin bisa dok. Iya. Memang bisa. Cuman banyak sekarang kan ada berapa orang bilang dia bisa hipnoterapi, sebenarnya dia bohong-bohongan aja gitu loh. Asal ilmunya yang benar ya bisa lah. Kalau yang bohong-bohongan biasanya dia udah janjian dulu sama si orang yang diajak mau jadiin korbannya itu dok. Janjian nanti kalau begini gitu dok ya. Oke dok, sekarang selain dengan fisik dan psikis ini, apalagi dok yang
umumnya orang sakit kepala, Dok? Ya enggak, cuma itu 2 aja. Cuma nanti itu DD-nya banyak. DD itu di diagnosis diferensial, artinya penyebabnya. Jadi istilahnya kalau namanya sakit kepala itu cuma ujung dari sesuatu yang lebih besar yang kita harus selidiki untuk tahu sebenarnya apa sebabnya. Kan yang tadi saya omongin itu adalah hal-hal yang paling umum aja, yang paling sering itu menyebabkan sakit kepala gitu. Ada nggak, Dok, sakit kepala yang tidak ada obatnya? Bukan nggak ada obatnya, selama sumbernya belum hilang ya nggak bakal hilang. Misalnya yang karena kanker atau tumor. Pokoknya prinsipnya kalau di kepala tuh ada sesuatu yang mendesak otak, itu pasti sakit kepala. Selama yang mendesak itu nggak dikeluarin, dia sakit terus. Sakit kepala kalau yang biasa-biasa aja, kalau minumin obat 3 hari pasti baik. Kalau nggak baik-baik, mendingan ke dokter. Cari sumbernya. Kalau sumbernya nggak hilang, dia nggak bakal hilang itu sakit kepalanya. Gitu. Itu aja. Jadi sakit kepala itu bisa berat, bisa ringan. Ya patokannya cuma itu. Jadi screeningnya adalah makan obat anti sakit kepala, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Setelah itu ya mendingan periksa dokter lah. Nah, ini tadi kita ngomong seolah-olah penyakit sakit kepala diderita hanya orang dewasa nih, Dok. Tapi kan sakit kepala bisa juga diderita sama anak-anak nih, Dok. Anak-anak malah lebih kompleks lagi. Nah, Kadang-kadang itu dia nggak bisa ngomong dianya sakit kepalanya. Enggak, Dok. tapi jadi cerewet. Iya. Anak-anak tuh ngomongin dia nggak akan tahu namanya sakit kepala, dia cerewet. Kalau anak udah cerewet, nangis melulu apa segala macam, Oke. ya Nah, dibawa itu ke yang saya mau dokter. ngomong sama dokter. Jadi artinya gejala sakit kepala pada anak itu ditimbulkan kemudian dengan cara-cara yang kita anak menjadi lebih cerewet, nangis melulu, nggak mau makan. Ya kadang-kadang ya seperti itu, nggak mau makan. Dan kadang-kadang yang bisa bikin sakit kepala pada anak-anak juga jangan salah, itu gigi numbuh juga merupakan menjadi sesuatu yang nggak enak buat badan. Itu jadi ya seperti itu. Sakit kepala juga tuh, Dok, ya. Iya, jangan nebak. Pokoknya prinsipnya kalau kayak anak itu ya mendingan bawa ke rumah ke dokter lah, dokter anak, nanti mereka akan periksa ada apa gitu. Ke dokter anak ya, bukan Iya. ke UGD ya, Dok, ya, kalau dokter anak ya. Nah, tapi mungkin problematika di anak sumbernya lebih sedikit kali, Dok, ya. Iya. Yang jelas psikosomatik enggak lah. Iya. Yang kurang. Iya, kalau kayak tumor-tumor enggak lah, anak kecil kan jarang tumor. Tapi bisa terjadi kan, Dok? Anak Ya kecil, bisa, walaupun kemungkinannya kecil. Kalau bayi, Dok? Ya sama aja. Nah, Nggak mau nyusu, badannya jadi demam, cerewet, nangis melulu, nggak bisa tidur, ya kayak gitu-gitu lah. nah ini yang mau saya tanya. Bayi itu penyakit kepalanya karena apa gitu kan? Kan dia belum ada pikiran, dia belum ada. Lo enggak, yang namanya sakit ya sakit lah. Itu enggak sakit kepala bukan karena pikiran, karena fisik aja dia flu itu bisa sakit kepala dia. Iya kan, kalau batuk pilek dia tiba-tiba misalnya radang paru ya sakit kepala juga. Cuman dia nggak ngomong itu sakit kepala, itu aja bedanya. Jadi artinya kalau ini kita pasiennya atau anak-anak ini anak atau yang belum cukup dewasa belum bisa menyampaikan keluhannya, saran dokter adalah bawa ke dokter. Iya. Karena itu bisa ditangani lebih benar daripada kita nyoba-nyoba doang atau anaknya dibiarin, Dok, ya. Iya, karena anak kan nggak bisa ditanya. Nah, tadi saya tanya dokter, ada nggak sakit kepala yang tidak bisa disembuhkan? Dokter bilang ada. Ada nggak bisa sakit kepala yang bisa sembuh sendiri, Dok? Ya ada orang flu itu sembuh sendiri, Franky. Flu sembuh sendiri. Iya, terus orang karena dia sakit kepala karena kurang minum, dehidrasi, dia minum air dia sembuh sendiri. Jadi memang sakit kepala ini lucu ya. Dia bisa timbul, bisa parah, bisa ini karena dia istilahnya cuman perantara doang sih. Iya, sakit gejala kepala ini. doang, tanda dari sesuatu yang kita nggak tahu apaan. Nah, hanya dokter yang bisa tahu gitu loh. Dok, kalau obat yang painkiller ini, Dok, sebaiknya kita beli yang harus diresepkan atau boleh beli umum? Nggak, itu painkiller itu adalah obat umum. Obat umum. Tapi kalau painkiller yang kira-kira agak berbahaya, efek sampingnya itu biasanya harus diresepkan dokter. Oh, nggak boleh sembarangan juga. Jadi biasanya kalau pergi ke toko obat atau apa bilang mau obat sakit kepala, dikasihlah obat sakit kepala yang aman. Yang aman artinya anak-anak kecil, jadi tanpa resep dokter nggak apa-apa gitu loh.
Tapi biasanya yang seperti itu hati-hati, jangan diminum terus-menerus. Apalagi tanpa tahu sebabnya apa, sakit kepala minum sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, itu nggak normal. Itu berarti nutupin gejala yang sesungguhnya. Bisa aja sebenarnya karena satu penyakit yang lebih berat, tapi ketutupan karena dihilangin gejalanya. Kan sebenarnya itu alarm badan. Ini ada sesuatu yang nggak normal nih, tapi kita tutupin dengan cara kita minum obat yang hilang lah sakitnya. Iya. Jadi mesin udah kasih tanda, alarmnya kita matiin. Akhirnya mesinnya mati beneran itu. Iya. Ya seperti itu. Oke dok. Jadi itu aja kali dok ya. Dokter Jaya ada tambahin nggak masalah sakit kepala dan pusing ini dok? Ya seperti itulah, kita nggak bisa ngomong lebih lanjut juga karena kan sebabnya macam-macam gitu loh. Nah, sorry dok, saya mau tambahin sedikit dok. Saya mau bahas masalah si pusing tadi dok. Selain pusing tadi, selain vertigo, ada nggak sakit pusing yang namanya lain dok? Ada macam-macam. Ini kalau di sini kita punya saraf keseimbangan tuh saraf nomor 8. Saraf keseimbangannya itu ada infeksi misalnya, bisa seperti itu. Satu lagi apa? Kita matanya mulai ukurannya nggak cocok. Ukurannya nggak cocok, atau kita sebenarnya udah tapi kita merasa kita normal gitu. Itu bisa sakit, bisa pusing. Bukan sakit kepala. Bukan pusing. Muter ya. Iya. Jadi ada banyak penyakit infeksi di kuping, bisa tadi dari penglihatan, bisa macam-macam. Dari THT bisa nyampe ke kepala tuh dok. Iya, bisa. Jadi itu memang sesuatu yang beda lagi gitu loh. Jadi artinya ya nanti kalau yang seperti itu larinya nanti ke dokter THT. Jadi sekarang mudah-mudahan kita semua udah pada, bukan kita sih, saya dokter udah tahu bedanya sakit kepala sama pusing. Nah, kita semua yang nonton atau yang ini baru tahu tuh pusing dan sakit kepala. Dan satu lagi Frankie, stroke juga bisa bikin pusing loh. Sebelum stroke kali dok, atau sesudah stroke? Bisa, yang jadi stroke-nya itu gejalanya pusing. Gejalanya stroke, gejalanya sakit kepala juga bisa. Jadi makanya itu kan sesuatu yang serius. Makanya harus diperiksa dokter, barulah dokter tahu. Jadi kan, wah saya pusing-pusing. Tahu sebenarnya itu adalah TIA, stroke sementara. Dia pusing hilang, tapi itu tanda tuh badan bilang nih mau stroke nih, kalau lo nggak obatin nih stroke beneran nih gitu loh. Jadi hati-hati, itu adalah sesuatu yang juga serius gitu loh. Ya, sakit kepala nggak boleh dipandang enteng lah ya dok ya. Iya. Baik dok, kalau gitu dok, makasih dok buat penjelasannya dok. Nah, jadi nggak dok? Apa? Jadi bikin resep sama kwitansi dok. Oke dok, thank you. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!